Ratusan buruh di Bekasi yang sedang demo untuk menuntut kenaikan upah nyaris adu jotos dengan aparat kepolisian. Kok bisa sih? Halo semuanya, nama saya Farel Muhammad Azhariyah dan saya adalah seorang mahasiswa di Informasi dan Hubungan Masyarakat Universitas Diponegoro Semarang. Seperti yang kita ketahui saat melihat berita, membaca koran, atau membaca artikel di internet, tuntutan buruh terhadap upah mereka sudah menjadi isu yang sering terjadi dari tahun ke tahun. Tapi satu hal yang sering bikin kita bingung adalah, kok nggak selesai-selesai sih masalahnya? Sebenarnya, ada 3 hal yang menjadi faktor utama di balik kejadian ini. Yang pertama, adalah ketimpangan ekonomi dan kebutuhan hidup. Yang kedua, kesenjangan antara pekerja dan pengusaha yang terlalu signifikan. Dan yang ketiga, adalah kurangnya komunikasi yang efektif dalam sistem dialog sosial antara pemerintah dan masyarakat. Mari kita fokus ke poin yang ketiga. Nah, pada dasarnya, sebagai pihak yang berkonflik, antara buruh sebagai pendemo dengan pemerintah sebagai yang didemo, tentu memiliki kepentingannya masing-masing dalam hal ini. Buruh menuntut kenaikan upah karena dirasa gaji yang mereka terima tidak sebanding atau tidak sama besarnya dengan usaha yang mereka lakukan. Sedangkan, pemerintah cenderung tutup telinga soal hal ini karena mereka percaya bahwa kebijakan yang telah mereka tetapkan adalah yang terbaik untuk bersama, demi stabilitas dari sebuah sistem yang sedang mereka jalankan. Tapi, karena kedua belah pihak terbilang sangat jarang atau bahkan mungkin hampir nggak pernah membuat forum khusus untuk membicarakan hal ini secara kekeluargaan, jadinya paling nggak ketemu tuh titik tengahnya. Padahal, hal seperti ini bisa diatasi dengan efektif melalui 2 strategi manajemen konflik. Yang pertama, yaitu dengan menggunakan metode negosiasi, dan yang kedua, yaitu dengan menggunakan metode mediasi. Kita akan bahas dari yang pertama, yaitu dengan negosiasi. Menurut Fisher, Urey, dan Patton, dalam Getting to Yes, Negotiating Agreement Without Giving In, negosiasi dapat dilakukan secara efektif dalam 3 tahap. Yang pertama adalah dengan melakukan identifikasi masalah. Dalam hal ini, buruh menganggap kenaikan sekian persen tidak mencukupi kehidupan yang layak. Namun di sisi lain, pengusaha menganggap kenaikan sekian persen dapat memengaruhi stabilitas keuangan dari sebuah perusahaan. Yang kedua, yaitu dengan melakukan diskusi alternatif. Buruh menawarkan kenaikan bertahap, misalnya 10% pada tahun ini dan tambahan 5% di tahun berikutnya. Kemudian, pengusaha bisa setuju untuk memberikan kenaikan 10% dengan tambahan bonus kinerja tahunan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yaitu dengan melakukan kesepakatan. Kedua pihak bisa menandatangani perjanjian yang mengikat untuk kenaikan upah sebesar 10% pada tahun ini dengan bonus tambahan berdasarkan performa. Persenan dalam konteks ini dapat menjadi fleksibel sesuai dengan kondisi dan situasi yang terjadi di perusahaan tersebut. Kemudian, selanjutnya, menggunakan metode mediasi sebagai opsi manajemen konflik. Menurut Moore, dalam The Mediation Process, Practical Strategies for Resolving Conflict, mediasi berfokus pada mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Yang pertama, dalam 4 rangkaian tahapan langkah penyelesaian, diawali dengan menunjuk mediator. Pemerintah dapat menunjuk mediator yang independen dari Dinas Tenaga Kerja. Selanjutnya, tahapan yang kedua, yaitu tahap mediasi. Mediator akan mendengarkan argumen kedua belah pihak secara terpisah dan bersama-sama. Selanjutnya, mediator akan menganalisis data perusahaan dan kebutuhan buruh, serta memberikan pandangan yang objektif. Lanjut ke tahapan yang ketiga, yaitu alternatif solusi. Pada tahapan ini, mediator akan menyarankan pemberian pesangon lebih besar, pelatihan ulang atau reskilling, dan rekomendasi kerja di perusahaan mitra. Buruh dan pengusaha akan menyetujui paket kompensasi yang mencakup pesangon setara dengan 6 bulan gaji dan pelatihan keterampilan baru. Kemudian, tiba pada tahapan yang terakhir dalam rangkaian ini, yaitu tahap kesepakatan. Pada tahapan ini, mediator akan membantu menyusun perjanjian tertulis untuk memastikan komitmen dari kedua belah pihak. Kesimpulannya adalah, dalam konteks konflik seperti ini, proses mediasi dan juga negosiasi dapat dilakukan dengan efektif. Proses mediasi cocok dilakukan untuk konflik yang lebih kompleks dengan tingkat ketegangan tinggi. Sedangkan proses negosiasi akan efektif bila kedua belah pihak memiliki itikat baik dan hubungan yang cukup kondusif. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton.